Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Prastiawan dari kelas ilmu komunikasi 15. Di sini akan mempresentasikan tentang hakikat bahasa. Hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Poin A. Hakikat bahasa. Bahasa berarti adalah sebuah bunyi atau ujaran lisan yang berwujud lambang. Masyarakat sejak dahulu menggunakan bahasa yang disepakati secara lisan. Bahasa tulis baru ada setelah ahli linguis yang membuat lambang-lambang tulis. Yang kedua, bahasa memiliki sistem, yang berarti bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Yang ketiga, bahasa memiliki makna. Bunyi yang disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh si pengguna bahasa tersebut. Yang keempat, bahasa memiliki fungsi, yang berarti bahasa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang ada dalam pemikiran si pemakai bahasa tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Belum ada pertanyaan, Pak. Terima kasih. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya. Jadi hakikat bahasa itu, kemarin kita udah belajar bahasa ya. Bahasa itu alat komunikasi ya antara beberapa orang atau kelompok. Jadi kalau kemarin kita udah belajar tentang sejarah bahasa Indonesia, tentang kedudukan bahasa Indonesia, dan fungsi bahasa Indonesia ya. Sekarang bahasa. Jadi bahasa itu sudah digunakan sejak dulu sebagai lisan ya, atau yang kita ucapkan secara verbal. Setelah itu barulah muncul yang berbentuk tulisan. Oke, dari tulisan ini juga dulu di awal itu tidak langsung alfabet A, B, C, D, dan seterusnya itu ya. Diawali dengan lambang-lambang atau gambar-gambar, begitu. Terus juga bahasa itu memiliki sistem ya. Jadi dia itu disusun berdasarkan ketentuan kelompok masyarakat. Misalnya huruf A, B, C, D itu tidak akan ada artinya ya. Tapi kalau kita susun dia misalnya B, A, C, A, baru ada artinya ya, menjadi baca misalnya. Tapi kalau tidak diatur maka dia tidak sistematis dia. Terus dia bahasa itu harus bermakna. Jadi bunyi yang kita susun itu disepakati ya dan diberi makna. Seperti buku ya, B-U-K-U. Diberi baca buku. Dan itu disepakati semua lembaran-lembaran kertas yang dijilid itu dikasih namanya buku. Seperti itu. Terus yang keempat itu dia itu harus memiliki fungsi. Jadi bahasa itu harus memiliki fungsi juga dia. Jadi itu fungsinya itu sebagai mengungkapkan apa yang kita pikirkan. Seperti buku tadi. Benda ini apa kita kasih nama. Jadi kita sepakati satu kelompok kita kasih namanya ini buku. Begitu. Oke, mungkin kita lanjutkan. Sifat-sifat bahasa. Ada 7 sifat bahasa. Yang pertama adalah keindahan. Yang kedua, manusiawi. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, dinamis. Yang kelima, variatif. Yang keenam, konvensional. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, arbiter. Oke, ada 7 ya sifat bahasa. Apa sifatnya? Keindahan, manusiawi, produktif, dinamis, variatif, konvensional, dan arbiter. Nah, ini akan dijelaskan satu-satu. Yang pertama, bahasa itu indah. Yang berarti bahasa adalah bunyi, dan bunyi tersebut disusun untuk menghasilkan keindahan. Keindahan tersebut berupa intonasi, irama, nada, dinamik, tempo,
dan staccato. Yang kedua, Jadi bahasa itu digunakan juga demi keindahan ya, agar yang mendengar itu merasakan ketertarikan untuk menggunakannya juga ya. Yang menggunakan dan yang mendengarkan juga memiliki ketertarikan untuk mendengarnya. tempo, dan staccato. Yang kedua, bahasa itu manusiawi. Menurut Chomsky dalam Pateda 1990, menurutnya anak yang lahir membawa kapasitas atau potensi bahasa masing-masing. Sedangkan menurut McKay dalam Pateda, menurutnya bahasa dilihat dari dua hal, yaitu aktivitas jiwa dan aktivitas otak. Yang ketiga, Oke. Bahasa itu manusiawi. Manusiawi itu artinya apa itu manusiawi? Mana nih semua? Udah Yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. benar ya. Jadi kalau ada binatang yang berbicara bisa ada ya, seperti beo misalnya, menirukan suara manusia. Apakah itu juga bersifat manusiawi? Tidak, Pak. Tidak ya, karena dia Enggak, Pak. itu binatangwi berarti ya. Oke, bukan manusiawi dia ya. Oke, sudah ada yang hadir tambahannya? Masih belum ya. Oke, kita lanjutkan penjelasannya tadi. Jadi kalau manusiawi itu ada yang bersifat manusia ya. dan aktivitas otak. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Secara linguistik, produktif di sini yaitu mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Produktivitas unsur-unsur bahasa ada tiga, yaitu fonem, morfem, dan kalimat. Oke, paham sampai di sini? Belum, Pak. Oke, kalau produktif itu artinya apa? Jadi dia selalu bisa berkembang ya bahasa itu, tidak berhenti di situ. Jadi kalau dikumpulkan alfabet kita tadi itu menjadi kata baru dan kata baru dan kata baru lagi dia, seperti itu. Itu namanya bahasa bersifat produktif. Dan dia itu bisa dipakai terus-menerus ya. Dan ada produktivitas itu ada unsur-unsurnya, yaitu fonem, morfem, dan kalimat. Apa itu fonem? Apa itu morfem? Fonem itu istilah linguistik ya, yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan makna yang paling kecil. Misalnya dalam kalimat kita bisa menggunakan kata T dengan P misalnya. Kan itu berbeda ya, satu huruf. Kalau kita gunakan dari satu dengan sapu, berbeda ya. Kan T dengan P ditukar saja udah berbeda maknanya. Satu adalah bermakna angka 1 ya, atau jumlahnya 1. Dengan sapu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan. Itu namanya fonem. Satuan terkecil untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan morfem itu di bawah fonem tadi, yang T dengan P tadi. Satuan gramatikal yang kita gunakan dalam membedakannya. Kalau kalimat kumpulan dari beberapa apa kalimat? Beberapa kata. Beberapa kata. Beberapa kata ya. Oke, paham ya?
Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, bahasa itu dinamis, yaitu unsur-unsur bahasa yang mengalami perubahan, ejaan dan makna, serapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Yang kelima, Oke, dinamis. Jadi bahasa itu bersifat dinamis. Apa itu dinamis? Bisa berubah-ubah ya. Itu bisa diambil dari kata serapan, dari ejaan. Contohnya di sini ya, kita lihat. Soerabaja. Itu kalau dibaca zaman sebelum kemerdekaan itu Surabaya ya. Terus diubahlah menjadi Surabaja. Dan akhirnya diubah menjadi EYD-nya menjadi Surabaya ya. Surabaya yang kita gunakan sekarang ini. Itu namanya dinamis, berubah-ubah dia. Seperti boe, jangan ya. Jadi bujangan, terus jadi bujangan akhirnya. Kita lihat perubahannya itu. Dan dari EYD pun dia bisa nanti berubah. Sama dengan bahasa Cina pun ada namanya bahasa tradisional dan ada bahasa simplified ya. Jadi dia juga ikut berubah-ubah dia. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Ada, Pak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan yang kelima, bahasa itu variatif. Bahasa milik manusia selalu berkembang sesuai dengan keinginan manusia. Jir, dalam Mulia Studi dan Kesan Jaya, menjelaskan bahwa yang dimaksud bahasa variatif di sini adalah yang pertama ideolog, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan atau intonasi. Yang kedua dialek, atau variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang yang akan membentuk karakteristik bahasa daerah. Yang ketiga, ragam, atau variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Selanjutnya yang keenam. Oke, variatif. Variatif itu bervariasi ya. Contohnya bahasa-bahasa gaul yang digunakan di Indonesia itu ya, itu berkembang ya. Seperti yang digunakan Iis Dahlia misalnya apa? Aa Lemong misalnya. Itu tidak ada orang yang menggunakan ya. Dan dia gunakan, akhirnya berkembang dia. Jadi bervariatif. Banyak lagi. Siapa contoh-contoh bahasa yang bervariatif? Coba berikan contohnya. Apa contohnya lagi? Habose. Ya, seperti itu ya. Bahasa-bahasa gaul seperti rata-rata bahasa gaul yang kita gunakan itu semuanya variatif ya dari bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yang keenam, bahasa itu konvensional. Yang berarti bahasa itu merupakan suatu kesepakatan yang telah disepakati. Bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan antar penggunanya. Huruf yang sama, bunyi yang berbeda menurut pengguna masing-masing. Oke, jadi bahasa itu konvensional sifatnya ya. Apa artinya konvensional itu? Kesepakatan ya, atau disepakati. Misalnya seperti tadi buku. Jadi misalnya orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua dan seluruh pulau di Indonesia itu menyepakati bahwa buku itu dibaca buku gitu. Dan itu adalah kata tunjuk untuk benda yang kita kenal sekarang itu buku. Itu namanya bahasa itu bersifat konvensional. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau belum kita lanjut ya. Selanjutnya yang ketujuh, bahasa itu arbiter, yaitu tidak adanya keterkaitan bunyi antara benda yang dibahasai dengan lambang bunyi yang dilambangkan. Lanjut ke poin. Oke. Yang ketujuh itu bahasa itu bersifat arbitre. Ada paham ini? Ini mungkin agak asing bahasanya ya.
arbitrate itu artinya adalah mana suka ya, atau sewenang-wenang, atau bahasa lainnya itu adalah mana suka tadi itu ya. Jadi dia itu menggunakan bahasa itu dibuat menjadi bahasa yang satu. Jadi nanti kalau di huruf ini digabungkan dengan huruf ini membentuk kata baru, dan ini kita gunakan untuk menyebut benda ini gitu. Seperti tadi kelapa misalnya ya. Kenapa itu disebut kelapa? Karena itu gabungan huruf itu dan disepakati oleh orang dahulu dari satu daerah dengan daerah lainnya. Contoh lainnya batu, meja. Kenapa BATU? Dia menjadi batu dan itu digunakan untuk menunjukkan kata batu. Karena di daerah lain, negara lain tidak batu namanya ya. Misalnya di bahasa Inggris stone. Terus dalam bahasa Mandarin apa? Dalam bahasa Arab lain lagi. Dan di bahasa Indonesia kita gunakan batu untuk katanya. Itu namanya terserah gitu ya. Dan sewenang-wenang membentuk bahasa itu. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang dilambangkan. Lanjut ke poin C tentang fungsi bahasa. Menurut Aristoteles, bahasa adalah alat yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Sedangkan menurut Karl Raimund Popper, bahasa memiliki 4 fungsi. Yang pertama fungsi ekspresif, fungsi sinyal, fungsi deskriptif, dan fungsi argumentatif. Sedangkan menurut Karl Bahler, bahasa memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi untuk memerintah, yang kedua fungsi untuk mengungkapkan suasana hati, dan yang ketiga fungsi untuk mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur bahasa tersebut. Sudah hadir belum? Belum juga ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi fungsi bahasa itu beberapa menurut ahli ya. Kalau Aristoteles itu mengungkapkan bahwa bahasa itu sebagai alat yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Seperti yang tadi itu ya. Yang verbal, lisan itu yang pertama ada ya. Jadi kalau misalnya mengatakan sesuatu, mungkin kalau orang dulu berkata, orang di suku-suku pedalaman atau daerah apa, dia mengungkapkan mungkin dengan menggunakan apa? Bahasa isyarat ya, awal-awal. Setelah itu diucapkanlah menjadi lisan, dan setelah semakin maju diucapkan dalam bentuk tulisan. Dan itulah fungsi bahasa tadi. Untuk alat komunikasi seperti mantra-mantra yang kita pelajari di zaman dahulu ya, di sejarah bahasa Indonesia dulu dengan lisan. Setelah itu sekarang mantra-mantra itu tetap beberapa orang juga mengetahui ya, karena dibentuk dalam suatu bahasa dalam bentuk tulisan. Kalau Karl Raimund Popper, seorang filosofer juga ya, dia itu mengungkapkan bahwa fungsi bahasa itu sebagai ekspresif. Jadi untuk mengekspresikan banyak hal. Apakah itu ekspresi senang, sedih, ekspresi suatu benda. Misalnya bentuk segitiga, misalnya seperti yang digambar ini ya. Nah, ini bentuknya bangunnya segitiga atau persegi panjang begitu. Terus fungsi sinyal itu memberikan pesan ya terhadap yang lain. Terus fungsi deskriptif untuk mendeskripsikan, menggambarkan apa yang diinginkan. Fungsi argumentatif berarti untuk menyampaikan pendapat. Kalau Karl Bahler itu mengungkapkan bahwa fungsi bahasa itu sebagai memerintah atau memberikan perintah ya, misalnya dari presiden kepada bawahan misalnya. Atau dari ketua kelas kepada anggota kelas, dari guru kepada siswa misalnya. Orang tua kepada anak. Terus fungsi untuk mengungkapkan suasana hati, hampir sama dengan yang tadi ya, ekspresif tadi itu. Terus juga fungsi untuk mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur. Nah, yang seperti tadi ya, gambar-gambar buku, segitiga, dan yang lainnya itu. Kalau yang ada pada diri kita bisa kita tunjuk ya, misal mata, misal kalau menunjuk mata, kita bisa tunjuk. Tapi kalau yang di luar diri kita, kesulitan kita mendeskripsikannya kepada orang, maka kita butuh bahasa sebagai alat komunikasinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak kita lanjutkan. Contoh berdasarkan Halliday.
Fungsi instrumental sebagai contoh untuk kebutuhan makan, minum, dan lain-lain. Fungsi regulasi untuk mengontrol murid di kelas. Fungsi interaksional sebagai contoh untuk bercakap-cakap dengan teman. Fungsi personal untuk perkenalan diri. Fungsi heuristik untuk menceritakan suatu peristiwa. Fungsi imajinatif untuk membuat sebuah karya, novel contohnya, dan lain sebagainya. Dan fungsi informatif untuk menyampaikan informasi. Oke, itu ya. Jadi fungsinya, contoh-contohnya berdasarkan Halliday ya. Seorang penulis ya mengatakan fungsinya itu ada sebagai instrumental. Instrumental itu sebagai alat ya. Alat yang digunakan untuk kebutuhan, apakah itu tentang makanan, minuman, dan lain-lain ya, kebutuhan. Dan selanjutnya, regulasi atau pengaturan. Nah, apakah sebagai perintah, sebagai mengontrol murid di kelas, dan sebagai segalanya. Sebagai interaksional berarti sebagai alat untuk berinteraksi. Apakah itu bercakap dari seorang dengan orang lain. Heuristik berarti menceritakan tentang suatu ya. Imajinatif memberikan pemikiran ya, mengutarakan pemikiran. Bisa itu ditulis dalam bentuk puisi, novel, dan karya-karya lainnya ya. Buku. Dan informatif berarti menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi, sesuatu pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain atau pengetahuan gitu. Itu fungsi bahasa menurut Halliday. Tentang apa yang telah terjadi. Sekian dari saya, Aji Prastiawan, dari kelas Ilmu Komunikasi 15. Oke, itu dari apa ya? Dari Ajib. Oke, Ajibnya sudah ada di sini atau belum? Oke, masih belum ya. Karena masih belum, kita lihat yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aron Haruno, jurusan Ilmu Komunikasi. Akan menjelaskan modul 2 tentang hakikat bahasa. Hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Yang pertama, hakikat bahasa. Bunyi ujar ataupun lisan yang berwujud lambang. Masyarakat sejak dulu menggunakan bahasa yang disepakati secara lisan. Bahasa terus ada setelah muncul ahli linguis yang membuat lambaran tulis. Dan yang kedua, memiliki sistem. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Ketika bermakna, bunyi yang disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Tidak berdasarkan sistem, tidak bermakna. Yang dapat memiliki fungsi, mengungkapkan sesuatu yang ada di pikirannya, memiliki. Dan sifat-sifat bahasa ada 7. Yang pertama, keindahan. Yang kedua, manusiawi. Yang ketiga, produktif. Yang keempat, dinamis. Yang kelima, variatif. Yang keenam, konvensional. Yang ketujuh, arbitrer. Yang pertama, bahasa itu indah. Bahasa adalah bunyi. Bunyi tersebut disusun menghasilkan keindahan dan intonasi, irama, nada, dinamik, tempo, staccato. Yang kedua, bahasa itu manusiawi. Chomsky dalam Katidah 1990, anak yang lahir membawa kapasitas atau potensi bahasa. Dan Maki dalam Katidah, bahasa dilihat dari 2 hal, aktivitas jiwa dan aktivitas otak. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Secara linguistik, produktif, mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.
aktivitas unsur-unsur bahasa ialah fonem, morfem, dan kalimat. Yang keempat, bahasa itu dinamis. Unsur-unsur bahasa yang mengalami perubahan, ejaan, dan makna serapan dari bahasa daerah ataupun asing. Kusen contoh Surabaja dan Suwandi Surabaja dan menjadi EYD Surabaya. Dan yang kedua, Bujangan Panokusen dan Bujangan Suwandi dan EYD Bujangan. Yang kelima, bahasa itu variatif. Bahasa milik manusia, berkembang sesuai keinginan manusia. Saya dalam Mulia Studi dan Kisanjaya 2007 banding 1/10. Ideolog variasi bahasa yang bersifat perseorangan atau intonasi. Dialek variasi bahasa yang digunakan sekelompok orang atau karakteristik bahasa daerah. Ragam variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Wacana ragam ilmiah dan populer, dan sarana ragam lisan dan tulisan, dan pendidikan ragam baku dan tidak baku. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Konvensi, sepakat atau kesepakatan. Bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan antar pengguna. Huruf yang sama, bunyi berbeda menurut pengguna masing-masing. Dan yang ketujuh, bahasa itu arbiter. Sifat konvensional menimbulkan sifat arbitrer. Arbitrer sewenang-wenang, tidak berkaitan antara bunyi dengan benda-benda yang dibahasahi atau lawan bunyi dengan yang dilambangkan. Contoh, batu, meja, kayu. Contoh yang memiliki hubungan antara nama dan benda, bunga, bangkai. Dan setelah itu ada fungsi bahasa. Aristoteles pernah mengatakan alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Karl Popper menurut dia fungsi bahasa, fungsi ekspresif, fungsi sinyal, fungsi deskriptif, fungsi argumentatif. Dan Karl Haller, sarjana Jerman, menurutnya Apple fungsi pemerintah, Australia fungsi untuk mengungkapkan suasana hati, dan Harstel fungsi untuk mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur. Dan contoh berdasarkan holiday dan instrumental. Contoh kebutuhan makan, minum, dan lain-lain. Regulation, contoh mengontrol murid. Dan interaksional maksudnya bercakap dengan teman. Dan personal, contoh perkenalkan diri. Realistik, contohnya cerita peristiwa, blog, dan lain-lain. Dan imajinatif, membuat novel. Setelah itu informatif, memberi informasi tentang kabar terbaru. Terima kasih. Saya Alam Karullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama ya yang dijelaskan tadi sama Ajib. Ajib udah hadir. Arumoman sudah hadir juga. Halo. Iya, Pak. Oke. Tadi udah diputarkan ya videonya. Iya, Pak. Oke, berarti tugasnya lagi untuk menjelaskan lebih detail, lebih rinci ya tentang bagiannya ini. Silahkan dipresentasikan. Mau dibagi dua atau bagaimana? Tadi juga saya sudah jelaskan sedikit ya. Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan duluan? Ajib atau Umam?
Yang lain ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak silahkan berarti jelaskan kembali ya. Mungkin Ajib dulu kali. Silahkan Ajib sebahagian ya. Terus Umam sebagian. Berarti 6 slide Ajib, 6 slide Umam. Ya Pak. Oke, silahkan. Benar. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hakikat bahasa di sini yang pertama adalah bahasa yang berwujud lambang. Itu maksudnya bahasa itu susunan kata atau gabungan kata yang terdiri atas lambang-lambang bunyi seperti contoh huruf-huruf dalam alfabet A sampai Z. Terus yang kedua, bahasa memiliki sistem. Itu berarti bahasa memiliki susunan yang teratur atau berpola, dan pola tersebut membentuk satu kesatuan yang memiliki makna atau memiliki fungsinya tersendiri. Selanjutnya, bahasa itu bermakna. Jadi susunan kata yang membentuk satu bahasa tadi memiliki makna jika disusun dalam kalimat dengan sistemnya tadi. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak memiliki makna tidak bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa. Bahasa itu memiliki fungsi. Dalam artian, bahasa biasa digunakan untuk mengungkapkan satu perasaan, menjelaskan suatu peristiwa, atau bahkan untuk sebagai fungsi komunikasi antar sesama pengguna bahasa tersebut. Oke, ada pertanyaan? Yang lainnya? Kalau tidak, lanjutkan ya. Lanjutkan, Najib. Selanjutnya sifat-sifat dari bahasa. Sifat bahasa yang pertama adalah keindahan. Yang berarti bahasa bagi saya adalah bahasa itu sebuah seni yang memiliki keindahannya sendiri. Kata-kata yang tersusun menjadi kalimat itu menghasilkan keindahan intonasi, irama, nada, dinamik, tempo, dan staccato. Yang kedua, sifat bahasa manusiawi. Di sini yang dimaksud manusiawi adalah setiap manusia yang lahir itu memiliki potensi bahasa sendiri-sendiri yang mana
itu terjadi tergantung di mana tempat manusia itu dilahirkan. Seorang anak lahir di Jawa, itu maka dia akan terbiasa dengan menggunakan bahasa Jawa tersebut. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Maksud dari produktif di sini bahasa selalu mengalami pembaruan. Satu misal di Indonesia saja ada ejaan lama dan ejaan baru yang telah disempurnakan. Sebagai contoh seperti itu. Yang keempat, bahasa itu dinamis. Unsur-unsur bahasa yang mengalami perubahan, ejaan, dan makna serapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang kelima, bahasa itu variatif. Bahasa yang dimiliki manusia selalu berkembang sesuai dengan keinginan manusia tersebut. Dalam artian, perkembangan bahasa itu harus melalui satu kesepakatan antar pengguna bahasa tersebut. Baik, terima kasih, Pak. Masih ada satu lagi ya. Bahasa itu konvensional. Atau seperti sebelumnya, konvensional yang berarti kesepakatan atau satu kesepakatan. Bahasa yang dibentuk itu harus ada kesepakatan dari antar sama penggunanya. Huruf yang sama, bunyi yang berbeda, menurut pengguna masing-masing itu akan membentuk suatu makna jika itu telah terjadi kesepakatan antar si penggunanya. Terima kasih. Terakhir, ada lagi terakhir. Masih ya, ini terakhir. Masih. Arbitre. Baik, yang ketujuh, bahasa itu arbiter. Arbiter yang berarti sewenang-wenang atau tidak adanya keterkaitan antara bunyi dengan benda yang dibahasai. Jadi ini maksudnya ya. Yang berarti bahasa dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan suatu kebiasaan. Satu misal kata alas kaki itu tidak ada keterkaitan antara alas dan kaki, tapi karena suatu kebiasaan itu sebagai alas yang ada di bawah kaki maka disebutnya alas kaki. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Jadi arbitre ini sewenang-wenang ya, artinya sesuka-sukanya gitu ya. Misalnya batu. Misalnya dalam kata tulisan BATU ini ada enggak bentuk batu dengan bentuk aslinya? Tidak ada ya, tapi karena dia sepakati sesuka hatinya orang Indonesia menyatakan itu batu. Kalau di orang di luar Inggris mengatakan itu stone, misal di Mandarin orang mengatakan apa lagi. Jadi itu kesepakatan gitu. Dan tidak mengamalkan itu batu. Kecuali seperti bahasa Mandarin itu dia seperti karakternya itu ada seperti gambar juga kadang-kadang ya. Ada beberapa yang melambangkan bendanya gitu. Dan apa lagi? Angka 1 misalnya. Angka 1 itu dibaca SATU ya. Nah, angka tulisan 1 itu tidak melambangkan angka 1, tapi kalau angkanya itu 1 melambangkan itu ada 1 misalnya, satu benda gitu, satu sesuatu gitu. Oke, itu. Mungkin kita lanjutkan ke Arum lagi ya. Umam. Iya. Silahkan lanjutkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa utamanya itu adalah untuk sebagai alat interaksi dengan manusia atau alat untuk berpikir.
berpikir, serta menyalurkan kepercayaan di masyarakat. Dan menurut Aristoteles, alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Untuk Karl Popper, fungsi ekspresif. Apa sih fungsi ekspresif? Fungsi ekspresif. Fungsi Mam? ya, bentar. Fungsi ekspresif biasanya yang didaya gunakan untuk meluapkan atau menyampaikan ekspresi penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai. Itu fungsi ekspresif. Dan yang kedua adalah fungsi sinyal. Dasar sinyal. Sebentar. Kurang paham ya, Pak. Oke, sinyal itu kalau ekspresif tadi itu apa? Untuk mengekspresikan ya perasaan. Kalau sinyal itu untuk menyampaikan pesan ya. Kalau deskriptif untuk menggambarkan sesuatu. Menggambarkan itu tidak harus bentuk gambar ya. Misalnya kita ingin menyampaikan bentuk mendeskripsikan umam misalnya, berarti kita mendeskripsikannya tinggi, pendek misalnya, atau tinggi, putih, rambut panjang, matanya biru misalnya, seperti itu namanya deskriptif. Kalau argumentatif itu pendapat ya, mengungkapkan pendapat. Oke, lanjutkan. Lanjutkan, Umam. Karl Rahner, sarjana Jerman, hafal fungsi memerintah. Fungsi memerintah mungkin mau pemerintah maksudnya gimana ya? Memberikan perintah ya, untuk memerintah. Mungkin itu memberikan pemerintahan. Yang abstrak fungsi untuk mengungkapkan suasana hati, mengungkapkan suatu ekspresi juga mungkin. Mengungkapkan rasa sedih, rasa senang, begitu ya, rasa cinta. Oke, lanjutkan. Dan selung fungsi untuk mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur tertentu. Mungkin untuk hampir sama kayak argumentatif mungkin. Apakah seperti itu? Oke, benar ya. Jadi untuk mengacu objek tertentu, misalnya yang di luar kita. Kalau yang di dalam kita, tubuh kita seperti tangan, kita tinggal menunjuk kalau orang dulu ya, pakai bahasa isyarat. Kalau di luar tubuhnya, misalnya dia mau mendeskripsikan laut, kalau di sekitar dia tidak ada laut, berarti dia harus menggunakan bahasa ya untuk menunjuk objek tersebut. Oke, lanjut. Fungsi contoh berdasarkan Holiday, fungsi dan contohnya. Di sini ada instrumental. Instrumental berarti kebutuhan akan atau minum dan lain-lain. Benar. Maksudnya instrumental gimana, Pak? Saya kayaknya instrumen kan kalau musik kan? Iya, musik ya, berarti alat ya. Instrumental itu maksudnya alat.
Jadi fungsi bahasa itu sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, apakah itu makan, minum, dan lain-lain gitu. Ada alatnya, bendanya ada gitu, itu namanya instrumental. Jadi misalnya untuk menunjuk kotak misalnya, masker misalnya, itu disebut instrumental. Bahasa yang digunakan untuk menunjuk suatu benda gitu, itu instrumental. Oke. Yang kedua ada regulation atau mengontrol murid di kelas. Mungkin regulation bisa dikatakan seperti perintah atau aturan. Regulasi itu aturan ya, untuk mengatur, untuk memanage, untuk ya mengmanage, mengatur, mengelola. Jadi seperti kita bisa mengontrol murid di kelas, mengontrol teman di kelas, mengontrol keluarga dan segala macamnya, membuat aturan begitu ya. Oke. Dan yang ketiga ada interaksional. Interaksi sama halnya seperti berkomunikasi atau interaksi ya, sama lah, untuk bercakap dengan teman, menyapa masyarakat atau lain sebagainya. Interaksional itu artinya untuk berkomunikasi ya. Iya, komunikasi. Dan yang keempat ada personal. Personal di sini adalah perkenalan diri, untuk menunjukkan jati diri kita atau untuk perkenalan diri lah, pokoknya seperti itu. Untuk heuristik, saya kurang paham Pak, untuk heuristik itu Heuristik apa? itu untuk menceritakan suatu kejadian ya, atau peristiwa. Misalnya tahun sekian terjadi gempa misalnya. 2009 terjadi gempa di Padang. Jadi kita menceritakan peristiwanya atau cerita Nabi misalnya ya. Nah, itu namanya heuristik. Dan yang selanjutnya ada imajinatif. Contohnya di sini membuat novel. Imajinatif di sini sama halnya kayak kita berimajinasi untuk membuat karang-karangan atau cerita-cerita untuk novel, seperti itu menurut saya. Imajinatif itu artinya karangan ya, berarti bisa novel, bisa puisi, bisa bentuk cerpen, buku dan lain-lain ya. Oke. Dan yang selanjutnya terakhir ada informatif. Informatif contohnya di sini memberi informasi tentang kabar terbaru. Berarti bisa disimpulkan bahwa di sini informatif adalah sebagai informasi atau alat untuk menyampaikan Ilmu pengetahuan peristiwa. ya. Ya. Oke, selesai. Sudah. Oke, yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Dewi, Elis, Elizabeth, Dinda tadi nggak ada lagi ya. Jelia, Jufrian, Pratama, Komala, Siti, Sri. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Yakin, jelas. Saya tes ya, saya kasih soal, bisa jawab? Pak, saya mau tanya. Silahkan. Arbiter itu apa, Pak? Oke, tadi dijelaskan oleh Ajib. Silahkan ulas lagi Ajib. Apa itu arbitre? Ajib. Iya Pak, bagaimana? Apa itu arbitre? Ditanya oleh Jelia. Elis, Pak. Elis, sorry. Apa itu? Arbiter yaitu yang dipilih secara acak tanpa alasan. Sesuka hatinya ya, dan itu bukan Sesuka menggambarkan hati, sesuatu misal kayak batu tadi. Dari kata batu itu kan BATU ya. Dan itu tidak menggambarkan dari gambar batu itu gitu. Jadi itu hanya sesuka hatinya disusun huruf BATU oleh orang Indonesia atau orang Melayu. Jadilah itu sesuatu yang disepakati, itu namanya batu begitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain?
Tidak Pak, cukup. Oke, kalau tidak, kan tugasnya kan memasukkan video ya. Seperti yang ini kan udah dimasukkan. Tapi yang Ajib sama Arum ini kan dia tugas video penjelasannya ya. Tapi kan kemarin kita sepakati untuk karya ilmiah. Apakah masih kita terima atau Komen ya. bagaimana? Ya, sekarang coba berikan komentarnya masing-masing terhadap videonya dan Saya udah Pak di situ Pak kalau nggak Ya. salah. dan pertanyaannya ya seperti ini. Kita lihat komentarnya apa dan yang bagian masing-masing harus memberikan feedbacknya ya dari komentarnya itu dan pertanyaannya. Seperti misalnya kita lihat ya. Kayaknya saya sudah masukin pertanyaan saya di situ. Misalnya ya, oleh Elis Sunartini ya. Jadi dia tugasnya ada dua ya, komentar dan pertanyaan. Jadi satu orang itu memberikan komentar, pertanyaan. Komentar, tahu apa itu komentar? Tahu, mengomentari ya. Ya, kalau pertanyaan, misalnya ini pertanyaan ya oleh Elis. Nah, kalau bagian yang membuat presentasi, misalnya Arum silahkan berikan jawaban dan dari komentar Menjawab dari komentar. ya, misalnya terima kasih atas komentarnya atau apa begitu. Silahkan ya. Langsung di-reply di situ, Pak, atau gimana? Ya, di komentar Langsung di itu. YouTube ya. Iya. Oh, iya. Karena kita kan udah sepakati ya, jadi untuk komentarnya silahkan dikomentar di situ masing-masing ya. Besok boleh Pak komentarnya. Boleh ya. Tapi bagi yang ada sekarang silahkan ya dikasih waktu, karena kan videonya udah diputar tadi ya. Kalau yang lainnya harus diputar di rumah dulu ya. Silahkan 2 video itu. Udah Pak, tadi udah dilihat. Silahkan diberikan komentarnya dan pertanyaannya. Yang 2 tadi silahkan menjawab. Untuk pertanyaannya mau di LMS atau di situ saja? Kalau enak tuh langsung di videonya, di YouTube video bawah gitu biar. Oke, di YouTube aja berarti ya. Nanti dipindahin aja ke LMS-nya karena biar untuk barang buktinya ya. Untuk apa ya, UT-nya dia minta di gitu. Kalau yang tinggal ke situ. Tahuan. Silahkan diberikan komentar berapa menit butuh waktu untuk memberikan komentar. 15 menit, 10 menit. Atau 1 menit. Berapa menit? Halo? 15 menit.